gini, aku jarang-jarang banget yang ngeposting yang sampai sedetail itu ya gitu, karena sebenarnya banyak hal yang nggak mereka tahu tentang di belakangnya kita gitu ya. Sekompak apa baik Onyo, Anet juga dengan saya bundanya, mamanya, papanya Anet gitu. Jadi sampai opa omanya Anet itu nggak banyak semuanya tahu secara komunikasi detailnya gitu. Tapi kan ini harus segera diluruskan ya, karena mungkin banyak yang paham sih maksud artinya adalah ya positif gitu. Maksud artinya baik, mungkin mereka pengen melihat ke acara mereka berdua, acara ini. Tapi kan yang harus dipikirkan ini adalah mereka lagi di challenge untuk menjadi seorang presenter dalam sebuah acara. Dan ketika dalam tayangan pertama itu ya aku ngelihatnya, waduh ini masih nggak berurutan gitu ya, dan terus masih ada beberapa hal yang saya rasa kalau ditayangin, saya sebagai orang tuanya ini, sebagai yang basicnya presenter, nontonnya gini, ini apaan sih gitu. Sayang ya untuk nama besarnya mereka gitu. Makanya sebenarnya tujuannya adalah dijaga. Cuman kan ini sampai pembahasan udah potong tumpeng, udah potong ini, sampai bingung. Orang ada juga yang ibarat arti kasih tumpeng juga sampai ke laut. Ya ada ini, jadi maksudnya kok ngawur gitu ngomongnya, udah ke hal-hal yang menurut saya bukan lebih ke bentuk support gitu, tapi lebih hampir bully. Saya orang yang enggak, ya bodo amat lah kayak gitu-gitu. Tapi kalau saya udah bertindak itu tandanya udah ada triggernya gitu. Triggernya itu saya yakin gara-gara di minggu yang sebelumnya ya Mam, Onyo dan Anet itu duduknya jauh-jauhan. Ya, duduknya jauh-jauhan, terus duduknya ya Onyo di mana, Anet di mana gitu. Sebenarnya itu kan harus disadari betul, ini semua penonton MOP Lovers nih saya sebutnya ya, ini adalah kalau udah jadi presenter, orang udah jadi tuan rumah, siapapun tamunya jangan dipatenin duduknya berduaan doang. Mepet terus, ngapain sih berdua-duaan terus? Iya, terbang, hilang, sampai bingung gitu. Karena ada bintang tamu yang hadir, itu kan kita harus halo, selamat datang, silakan duduk. Apalagi aku di talk show yang kadang-kadang duduknya pada gak berurutan, nggak harus selalu duduk di situ. Kadang-kadang aku bisa duduk di sana, di bangku sini. Jadi gini, sampai bangku aja lu menganggap itu nggak respect, lu nggak ini, itu di acara hantu. Tenang aja, don't worry kawan, ya jangan khawatir ya Marbun. Ini istilahnya ya, ke dalam ruang lingkup itu kan dalam masuk pagar itu. Ini biasanya kalau kita mau KBP tuh dari jam 12 siang itu sudah ada penjagaan ketat untuk lokasi, alat-alat, ini lebih audio untuk lebih sensitif lagi. Terus orang-orang yang hebat yang bisa nanti ngejagain supaya mobil kita nggak kenapa-napa, yang dalam arti nggak ada yang ketempelan gitu. Pulangnya juga datang selamat, pulang selamat. Itu kan ada penjagaan yang saya rasa nggak bisa di-on-airin. Jadi khawatir boleh, tapi berlebihan juga tidak boleh gitu. Makanya ketika dibilang itu kenapa Anet duduk di pinggir, saya sampai mikir-mikir, emang di pinggirnya ada buaya, harimau atau apa sih? Sampai nonton lagi ini nggak kenapa-napa gitu. Dan terus ya bingung sendiri gitu, karena ya akhirnya ya Anet juga pasti bingung ketika akhirnya Onyo jadi dibully. Jadi ya teleponan besok paginya sama Anet ya, jadi ini jadi gini ya, aku juga jadi bingung gitu. Maksudnya aku juga sorry ya Net, kalau nggak tahu, kita saling nggak paham, saking nggak ngehina tentang hal itu ya, kita pikir ya fine aja gitu ya. Mamanya Anet juga punya kesibukan, ada adiknya Anet yang kecil
kita nggak ngurusin bangku sih itu, ya. Dan terus makanya buat saya agak bingung gitu. Itu mungkin trigger awal kayaknya ya. Ini sih kayaknya menurut kita. Tapi kenapa harus dijelaskan yang seperti ini sehingga tidak lagi menjadi atau kanal-kanal atau YouTube lain yang mengambil hanya sekilas-sekilas potongan-potongan saja tanpa memberikan klarifikasi yang jelas, itu akhirnya malah memperkeruh suasana, ya. Dan ya karena Onyo dan Anet sendiri berkembang, bersahabat itu ya kayak kita lagi makan ini nih, ya kita lagi makan ini, ya pasti kita dia lagi apapun kegiatan mereka pasti akan ada pendampingan dari orang tua gitu, ya. Jadi kalau ajang KBP itu dibilang uwu-uwuan, kita menonton kata uwu-uwuan, oh enggak, saya lebih tertarik ke setan sih, enggak ke uwu-uwuannya, karena namanya udah kita lebih ke acara horor. Jadi sebelum, dan ini harus diingat gitu, maksudnya respect dengan sebuah program. Sebelum ada Onyo dan Anet, KBP itu sudah ada, ya. Namanya Kakak Beradik Podcast. Kakak Beradik itu kan saya dan Jordi, ya. Jadi sampai hal ini juga Uncle bahkan marah besar gitu, karena buat dia sebagai tuan rumahnya, ya hanya bisa menyimak, melihat, dan jangan sampai dia bertindak sebenarnya. Akhirnya saya bilang, saya yang handle untuk hal ini, saya yang akan selesaikan. Makanya obrolan kita di hari ini juga bukan obrolan tentang itu doang, tapi ada beberapa, ada deh yang lain deh, entah kalau diomongin disangka dijanjiin gitu ya. Pokoknya kalau saya tidak ada kata takut untuk mereka, karena buat saya tidak pernah takut ditinggalkan oleh siapapun. Saya paling takut kalau saya ditinggalkan oleh Tuhan. Gitu, itu yang saya sampaikan ke Onyo, Anet itu. Jadi ketika banyak orang yang meninggalkan kalian, tapi orang tua kalian tidak akan meninggalkan kalian. Gitu. Makanya saya sama mamanya Anet sama Bunda juga teleponan itu rajin banget, soalnya jadinya kita kayak apa ya, ngeliat gini kayak cengar-cengir, maksudnya gini, aduh, semoga tidak ya kalau mungkin kita bukan keluarga yang rajin komunikasi, mungkin kita akan saling salah paham ya, mungkin. Tapi karena kita yang saling komunikasi, jadi ngeliatnya kayak apaan sih ini, gitu. Nggak tahu deh kalau Onyo. Kalau Onyo sendiri sih bingung banget ya. Onyo pengennya mempunyai fans itu menjadi support kita, fans itu supporter kita berdua, support apa yang Onyo lakuin, bilang iya gitu. Jadi ini kita membuat tim dari MOP membuat program Onyo ini adalah supaya kita saling bercerita tentang pengalaman kita berdua, keseharian Onyo gimana gitu. Jadi kalian ini malah berkomentar bukan di tempat yang tepat. Ya. Jadi kalian juga komen di tempatnya Bunda, acaranya Bunda. Jadi Onyo kalian tidak melihat gimana perasaannya Bunda gitu. Jadi Onyo sendiri juga sedih banget karena orang tua Onyo, kalian tidak menghargai orang tua Onyo gitu. Jadi Onyonya sendiri merasa kecewa pasti ya ayah. Jadi maksudnya anak saya tuh gini, kalau kalian ya cinta dengan atau support mereka, ya kalian juga harus support sistemnya yang ada di belakangnya gitu. Toh nyatanya di acara itu juga bukan acara yang menggantikan mereka gitu, bukan acara yang itu. Dan yang bingung itu channel gua kenapa lu pada repot. Makanya saya bilang kangen Anet, kangen Onyo, mending ke IG-nya masing-masing gitu, ya nggak? Ya IG saya sendiri aja, saya jarang mempromosikan diri saya. Perhatiin deh, gue posting feed gue sendiri aja nggak pernah.
rata-rata anak bini kerjaan, nggak pernah buat gua, karena ya udah bukan priority lagi gitu. Jadi gua harus utamakan orang-orang yang gua cintai, yang gua sayangi gitu ya. Jadi siapa yang nyayangin lu? Gue punya Tuhan yang nyayangin gue, gitu doang. Makanya kalau aku ngobrol ke Onyo sama Anet ini adalah ya obrolan atau kita makan kayak gini tuh ya rutin yang sering kita lakuin gitu. Jadi bukan karena ada hal ini kita ngobrol ini, ya enggak juga. Kan ada beberapa kita obrolan dan pertemuan yang tidak menggunakan kamera, ya, nggak menggunakan Instastory. Jadi yang aku takutin kalau Onyo, misalnya Anet lagi ada syuting 3 minggu, terus nggak bersama Onyo, ntar bisa Anet yang dibully. Iya. Anet, Onyo mungkin lagi apa, bisa Onyo yang dibully. Wah, itu nggak boleh. Itu kami sosial media Onyo dan Anet. Onyo untuk Anet sendiri, mamanya juga pegang sosial media. Onyo juga, saya juga pegang. Jadi kami sangat amat memperhatikan tumbuh kembang. Paling pesan dari aku dan untuk Onyo dan Anet itu ya tidak boleh terbuai dengan pujian, ya, sehingga larangan dari orang tua atau saran dari orang tua itu bisa menjadi perlawanan besar. Jadi yang mendukung tetap harus kita ucapkan terima kasih, ya, dan ya punya banyak waktu untuk anak kami gitu. Tapi yang tidak pun ya kami tidak membenci. Tahu dari mau gimana? Sama sih sebenarnya, kita sangat berterima kasih dengan banyaknya support dalam bentuk apapun. Tapi alangkah baiknya kalau support itu diberikan sepositif mungkin gitu, karena kan anak-anak di sini cuma mau berkarya aja, cuma pengen menghibur, memberikan hiburan, yang mana itu tentunya harusnya membawa hal positif ke siapapun yang menonton. Tapi kalau misalnya apa yang mereka lakukan kemudian menjadi pemikiran dari pihak luar, mereka punya opini sendiri nih, terus mereka harus anak ini harus seperti ini, harus sesuai keinginan kami gitu ya, maksudnya fans gitu. Ya nggak bisa gitu, karena anak-anak ini datang dengan karya, bukan dengan sesuatu yang lain gitu maksudnya. Jadi minta tolong banget buat yang supportlah dengan hal positif. Kalau ada hal sekiranya tidak sesuai dengan keinginan kalian, jangan membenci mereka, jangan membenci orang-orang di sekitar mereka yang juga semua bekerja sudah semaksimal mungkin, sudah berjuang dengan, bayangin acara-acara yang mereka lakukan itu kadang ada yang pulang pagi, ada yang sampai sakit, itu demi memberikan tontonan yang terbaik buat semua penonton kan, ya kan? Ya, betul. Jadi kalau misalnya ada yang sampai dapat dibully cuman karena kita dijanjiin ini, tapi kenapa kok jadinya yang ini bukan tempat yang tepat gitu. Dan alangkah baiknya misalnya kalau mau nanya DM, gak perlu orang banyak tahu, yang akhirnya jadi bentuknya jadi konotasinya jadi provokatif. Betul. Ya minimal jika DM atau pertanyaan itu tidak terjawab, percaya aja deh, pasti apalagi kantor ayahnya akan kasih yang terbaik juga buat anak-anaknya. Saya support banget persahabatan Anet dan Onyo ini ya. Kalau duduk ngobrol seru banget kalau lagi mereka ngomongin musik, ngomongin lagu gitu, karya, nyambung lagu karya. Iya, cuman ya apa ya yang kita bilang, kalau seandainya kita terus berbicara dari sisi yang orang tua saja gitu, akan terlihat anaknya tidak memiliki kebebasan gitu. Jadi pada saat di meja pun baik saya dan mamanya Anet itu selalu, menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Gitu. Jadi setiap anak memiliki kebebasan untuk mereka bisa menjawab gitu. Dan baik Onyo dan Anet, saya ingin mereka bisa terus bersahabat dengan yang positif gitu ya. Makanya kalau ada, ya banyak lah istilahnya yang kurang-kurang pantas juga ke Anet juga banyak banget gitu. Iya sih, maksudnya ya aku setuju sama yang tadi
dikatakan, kita juga di sini berusaha semaksimal mungkin juga buat mungkin mereka kalian yang komen enggak sesuai pada tempatnya itu mungkin apa ya jangan lah ya, karena ini juga melibatkan banyak orang juga kan gitu. Dan Kasihan. kenapa Kasihan tim-tim yang bekerja keras untuk program Oni ini. Mereka mikirin gimana caranya program Oni ini berjalan gitu. Jadi kalian juga harus beri semangat untuk tim dari manajemennya ya. Jadi kenapa mereka ngomong gitu, karena Onyo juga orang yang dekat juga sama tim kan. Iya. Mungkin ada yang Nyo, hai di serang sama ini gitu. Jadi ya lu nyuruh gue nutupin, gimana? Anak saya juga sudah bermain sosial media dan dia berteman dengan banyak timnya dia sendiri kan gitu. Jadinya ya otomatis harus dibuat sesoft mungkin obrolan ini ya, senyantai mungkin. Jadi saya dan mamanya Anet sepakat untuk ya apapun itu, apapun yang terjadi ya kami orang tua memiliki cinta yang besar untuk kalian gitu ya. Jadi Onyo dan Anet juga harus tetap, ini harus menjadi cerita dalam perjalanan persahabatan kalian gitu ya. Jadi nggak boleh kecil hati. Kalau yang kayak gini-gini ya, saya juga mungkin dalam berkarir masih seujung kuku ya. Tapi minimal untuk anak-anak kami pasti kita mencoba menjadi yang terbaik, sehingga biarkan kita yang berjuang untuk mereka, tapi mereka mencoba untuk menjadi yang terbaik dan menjadi dirinya sendiri. Itu yang paling penting dan tidak boleh menyakiti orang lain. Karena yang paling saya ajarkan baik Onyo dan Anet itu adalah ya attitude yang paling penting. Ya berkarya, Iya. terus berkarya. Orang obrolan di meja ini juga karya. Iya. Cuman ya karena obrolan itu juga nggak selamanya itu, jadi ada selingan sedikit ya. Kami harus memotivasi mereka untuk terus semangat gitu. Nggak boleh ya gara-gara segelintir itu untuk mereka berkarya. Anet lagi ada album di dalamnya ya, dimana album-album yang di dalamnya itu saya rasa nggak semua anak seumuran Anet itu bisa menciptakan lagu sendiri. Itu saya aja kagumnya sama Anet tuh kagum gitu. Jadi ya obrolan ini bukan hanya kayak lagu hanya memuji, bukan, tapi kagum ya, real kagum. Bagaimana Onyo dan Anet memiliki musikalitas yang harus terus bertambah, ditambah lagi. Tapi kalau orang-orang kan mendingan tambahin aja berkarya, bermusik. Kalau gue ada sesi Q&A, sini gue ngobrol sama gue deh. Dikata lo mau penyanyi segede-gede apapun, kagak ada di tiap hari nyanyi, gak ada udah jadi mimpi. Jadi kata penyanyi sebesar apapun gak ada tiap hari oper ya. Udah, jadi maksudnya kita pasti kasih yang terbaik. Dan rezeki saya tetap bilang sama anak-anak ya, karena mereka seiman, jadi mudah untuk kami juga bicara bahasa rohani gitu ya. Jadi ya percayakan sama Tuhan gitu, karena kalau Tuhan udah pimpin kita, ya kita harus, adalah pengalaman rohani yang beberapa hari ini lagi kita jalanin ya. Ya kita sakit ya sakit, kita harus tiba-tiba kebanjiran sebuah rezeki. Tapi ketika kita lagi dikasih tangisan ya jangan menyalahkan Tuhan gitu. Makanya saya lebih membawa hal ini untuk dari sisi rohaninya mereka berdua, karena mereka berdua ya kalau nggak ada kita sebagai orang tuanya ya mereka punya Tuhan gitu. Jadi mereka bisa bercerita apapun itu ya nggak akan sendiri. Jadi harus happy life dalam setiap saat, dan ya hidup ini bisa berubah. Untuk bisa lebih dewasa, lebih dewasa dalam menyikapi apapun yang kalian tonton. Jadi dewasa dalam merespon. Kalau misalnya kita nggak tahu mau ngomong apa, atau mungkin kita berpikir kata-kata ini bisa menyakiti orang, jadi kita diam.
itu mungkin pesannya. Jadi daripada kita menyakiti orang, karena kalaupun kita disakiti, kita pasti juga nggak happy gitu. Jadi buat saya, apa yang saya nggak mau orang lakukan ke saya juga nggak mau lakukan ke orang lain. Itu yang saya pesan semuanya. Pokoknya lakukan dalam kehidupan, lakukan yang terbaik. Karena hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Kalau kita udah gitu ya udah. Jadi Selesai. apalagi artinya hidup kita selain dari kita melakukan yang terbaik di dalam hidup, hal yang positif, dengan harapan bahwa yang menonton juga mengambil nilai positifnya. Saya di sini. Dan buat kedua, semangat pada terus. Ya pasti. Yang kita juga cuman kalau dari Onyo ya, Onyo cuma mau bilang dukunglah kita dengan apa yang kita buat, karena kita melakukan yang terbaik. Pasti kita akan melakukan yang terbaik untuk kalian yang benar-benar mensupport kita. Benar-benar mensupport kita akan melakukan yang terbaik buat kalian semua. Jadi buat kalian cuma minta dukungannya, bermain sosial media dengan benar dan bijak. Ya, kalau aku lebih respect dengan orang-orang yang bekerja juga di belakang mereka. Yes. Karena siapapun profesinya, apapun jabatannya, mereka tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga kami, tanpa bantuan penonton kami bukanlah siapa-siapa. Tapi dalam hal untuk kedua anak kami, terima kasih untuk kekhawatirannya. Tapi kalau benar-benar dia lover, pasti mereka percaya bagaimana kami sebagai orang tua juga tidak akan tinggal diam untuk mereka-mereka yang menyakiti. Bahkan ketika ada orang yang menyakiti salah satu dari anak kami, sudah ada tongkat duluan di atas kepala, ya, yang membuat kami akan harus membela mereka. Dan menghasilkan sebuah karya itu butuh melewati proses. Jadi kalau kalian tahu ada proses di belakangnya, sehingga ya mereka-mereka yang melewati proses itu melibatkan banyak orang. Jadi jangan sampai orang-orang yang bekerja di belakangnya itu malah menjadi takut karena ya tidak direspon, akhirnya buliannya jadi beranak pinak ya ke anak-anak mereka, kemana-mana mereka, itu jadi malah lebih berbahaya. Makanya buat aku jangan sampai ruang lingkup yang ada di sekeliling kita itu merasa tidak nyaman ya. Makanya kalau aku untuk Onyo dan Anet tetap semangat, tetap dengan cerita-cerita lucunya, seru-seruannya. Udah, jadi kalau ada beberapa orang yang hanya pengen ngelihat uannya doang, silakan lihat ke ajang pencarian jodoh yang lain. Karena kami bukan ajang pencarian jodoh dan bukan orang tua yang menjodoh-jodohkan, tapi orang tua yang seiman. Kita punya seiman dan kita punya satu profesi ya. Jadi banyak kesamaan dari kita yang dan sama-sama orang Manado. Jadi buat kami obrolan itu terus bersambung karena banyak kesamaan dari kita yang terus kita obrolan dalam setiap pertemuannya gitu. Makanya terima kasih, dan saya juga mohon maaf apabila ada ya mungkin yang tidak sesuai di hati, tapi ketika dalam sebuah pekerjaan itu saling percaya, saya yakin pasti hasilnya juga akan maksimal, bagus, dan kerja sehat, tontonan sehat, hasilnya sehat, pikiran kita juga sehat gitu ya, dan para idolanya juga sehat. Itu yang paling penting ya. Terima kasih buat Cupers, sekali lagi, bye.